Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merina Ulfa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskarial. Di sini saya sudah sampai di MTS Nasanas Pekanbaru. Saya ingin mewawancarai salah satu guru mata pelajaran matematika, yaitu Bapak Nasrin SSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Merina Ulfa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskarial. Nah, di sini saya mewawancarai Bapak. Sebelum saya mewawancarai Bapak, boleh Bapak perkenalan siapa nama Bapak? Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Nasrin. Saya di sini sebagai guru dan sebagai tata usaha di MTS Nasanas Pekanbaru ini. Dan saya sebagai guru mengampu bidang studi matematika. Langsung saja Pak, saya di sini ingin bertanya terkait 4 kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, yaitu yang tercantum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ada 4 kompetensi, itu ada pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait kompetensi kepribadian guru terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya, bagaimana Bapak menjaga integritas dan memberikan teladan yang baik kepada siswa Bapak, baik di dalam maupun di luar sekolah? Kalau untuk menjaga keteladanan kita terhadap siswa-siswa kita, tentu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari kita disiplin kita, gaya berpakaian kita, tingkah laku kita, termasuk tutur kata kita yang harus kita jaga. Karena apa? Karena kita sebagai guru merupakan teladan bagi siswa kita. Misalnya kalau kita terlambat, kalau kita sendiri yang terlambat, artinya siswa kita akan berpikir gurunya saja terlambat, apalagi kita. Kemudian seperti merokok atau hal-hal yang negatif lainnya, itu yang perlu kita hindari supaya anak didik kita itu bisa melakukan teladan terhadap kita. Apa yang dari kita mereka bisa semangat, dan apa yang diberikan tadi, kalau bisa seminar misilnya kita harus kita kurangnya, perlu tidak perlu ada pada diri kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk tetap tenang dan profesional ketika menghadapi situasi sulit dengan siswa ataupun rekan kerja Bapak di sekolah ini? Kegiatan profesionalnya ya, kalau profesional mungkin kalau seandainya kita punya ada masalah siswa kita atau siswa kita ada masalah gitu kan, tentu kita harus panggil siswa kita itu secara pribadi, empat mata, kita melakukan cara empat mata gitu. Apa sih solusi, apa sih permasalahannya, artinya kita harus tahu lebih dekat lagi apa permasalahannya, kalau bisa kita berikan solusinya supaya apa siswa tadi tidak melakukan hal yang lebih dari kesalahan dia tersebut. Jika seandainya dengan bersama guru, sama tenaga pengajar yang lainnya, tentu kita harus menemukan ini duduk bersama. Kita di sini ada kepala sekolah kita, artinya kepala sekolah tadi kita bisa gunakan sebagai media pendengar kita. Itu jika kita ada terjadinya trouble antara sesama guru, itu tujuannya. Itu intinya sesuatu hal itu jika kita musyawarahkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi pedagogik guru Pak. Saya bertanya, bagaimana Bapak merancang rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa Bapak? Kalau untuk merancang proses pembelajaran itu tentu awalnya kita harus tahu dulu spek dari anak-anak kita atau siswa-siswa kita tersebut. Siswa kita kebutuhannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Setelah kita tahu dari kemampuan tersebut, kita bisa melakukan pemilahan. Artinya anak yang suka ini, gaya belajarnya seperti ini, dan bentuk pembelajaran seperti itu. Dari situlah kita bisa membuat media pembelajaran yang kita gunakan. Misalnya anak yang lebih dominannya dia belajarnya dengan bermain, itu metode pembelajaran kita seakan-akan belajar kita dalam bentuk bermain, tapi sebetulnya belajar kita masih tetap normal, cuma hanya saja kita mengikuti gaya belajar dari siswa-siswa kita. Pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan atau metode yang Bapak lakukan atau di pembelajaran yang sering Bapak gunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa Bapak? Kalau metode pembelajaran artinya kita harus selalu berubah-ubah.
supaya apa? Supaya anak kita, siswa-siswi kita itu tidak bosan. Nah, jadi metode pembelajarannya banyak yang kita gunakan. Mulai dari kita gunakan seperti pembelajaran krisis atau bentuk apa namanya, diskusi, atau lebih dalam bentuk apa namanya, kayak semalam kita ngadakan penilaian harian kita dengan melakukan pemburuan harta karun gitu kan. Sekarang kan kita mengikuti selera anak-anak kita, artinya anak-anak ini setiap kali pertemuan, setiap kali tugas kita nggak monoton, artinya tidak hanya cuma satu menu yang kita tampilkan, ada banyak menu, mulai dari pola pembelajarannya tadi, bentuk ujian seperti apa, kita campur-campurkan supaya nanti tidak bosan. Selanjutnya kita masuk Pak ke kompetensi profesional kita. Bagaimana Bapak mengembangkan diri Bapak melalui itu pelatihan atau membaca literatur terbaru di bidang pendidikan? Kalau untuk meningkatkan profesional kita, baik itu dalam meningkatkan mutu kita, artinya kita harus meningkatkan proses pembelajaran diri kita. Kita bisa mengikuti workshop. Kalau dari sekolah kita dicatatkan secara bulanannya kita harus mengikuti MDMT, musyawarah guru mata pelajaran. Itu setiap bulannya dilaksanakan. Kita guru-guru itu bertemu dalam satu titik. Misalnya Kota Pekanbaru nih untuk MTS, salah satunya MDMT, ada workshop, baik workshopnya secara langsung maupun online. Nah, artinya kita tidak membatasi ilmu kita. Semakin banyak kita punya ilmu, tentu bisa makin banyak lagi kita bisa berikan kepada anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang Bapak lakukan untuk memastikan materi pelajaran ini yang Bapak ajarkan selalu relevan dengan mahasiswa Bapak atau up to date? Oh, gitu. Untuk memastikan itu artinya sebelum kita menyiapkan materi kita, tentu kita harus tahu materi kita itu seperti apa. Jika materinya perlu kita gunakan media-media yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita, harus kita gunakan. Dan kita nggak boleh ketinggalan zaman, itu yang media harus kita gunakan. Sekarang orang udah gunakan AI, Canva, ini gitu kan. Harusnya kita harus ikut, jangan kita ketinggalan. Artinya kita dulu, jangan sampai kita tidak update dengan perkembangan zaman tersebut. Lanjut Pak, kita masuk ke kompetensi sosial dulu. Nah, bagaimana Bapak membangun hubungan yang positif dengan siswa Bapak, orang tua, dan juga rekan kerja? Kalau untuk sosial tadi, seperti kita dengan siswa, dengan orang tua, kita selalu seperti dengan siswa, kita coba untuk melakukan diskusi dulu dengan siswa. Artinya pembelajaran itu tidak hanya di sekolah. Nah, di rumah nanti anak-anak kita fasilitaskan grup itu untuk menjadikan mereka sebagai tempat bertanya. Apakah kenalan mereka, materi mereka di bagian mana yang nggak dapat, itulah gunanya mereka bisa share informasi maupun kesulitan-kesulitan dia. Kalau dengan orang tua, artinya kita selalu memberikan informasi kepada orang tua, baik itu kegiatan-kegiatan di sekolah, proses pembelajaran di sekolah maupun kekurangan dan positifnya anak-anak kita itu tetap kita informasikan kepada Kepada rekan kerja Pak? kepada rekan kerja. Ya juga kita ada juga fasilitasnya kayak grup juga sebagai media, kita beri media informasi, media kegiatan kita, dan juga kita harus sesama guru tentunya harus saling meningkatkan kepercayaan kita, saling diskusi gitu apa yang intinya kalau sesama gurunya kita selalu diskusi dan musyawarah itu untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk meningkatkan inovasi kita. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang Bapak lakukan untuk menangani seperti konflik antara siswa ataupun antara siswa satu ke siswa yang lain bila misalnya ada konflik dan mereka? Kalau ada konflik antar siswa kita, biasanya kita coba untuk panggil dua kubu tersebut atau kedua siswa yang bermasalah, kita dudukkan, kita tahu dulu permasalahannya. Setelah tahu kita permasalahannya, kita pikirkannya ke depan. Jangan kita pikir lagi untuk menggali penyakit yang lama, tidak. Bagaimana siswa ini ke depannya berubah. Kita cukup tahu permasalahannya, udah cukup. Jangan kita perpanjang dan kita plotkan supaya apa? Untuk memperbaiki yang kita tingkatkan, bukan untuk mencari permasalahan yang kita tingkatkan. Artinya untuk kedepannya lagi, siswa yang melakukan masalah itu tidak lagi melakukan kesalahan dengan hal yang salah. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama telah hadir. Dia bisa sana
kenal ini melakukan wawancara sama mereka. Nah teman-teman, itulah tadi sesi wawancara bersama guru matematika MTS Hasanah, yaitu Bapak Nasrin SSI. Sangat menarik sekali ya, bagaimana Bapak Nasrin sangat memperhatikan 4 kompetensi tersebut yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Dimulai dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Oke teman-teman, thank you for watching, see you next time.